Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Zilham, anggota Titia dengan NIM 3 digit terakhir 007 dari kelas praktikum A dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 24 Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang Simulink, pemodelan dan kontrol PID. Nah, di sini ada 6 bagian topik pembahasan kita, yaitu ada pemodelan sistem dan kontrol PID, terus ada implementasi dari controller PID, terus ada model ketinggian air tangki atau tank level, terus ada model massa gas redam atau mesh spring damper, terus yang selanjutnya ada model motor servo DC, yang terakhir ada model suspensi seperempat mobil atau quarter car model. Oke, untuk yang pertama, apa itu pemodelan sistem dan kontrol PID? Jadi pemodelan sistem dinamis merupakan proses membuat representasi membuat matematis dari sebuah sistem di dunia nyata. Jadi kayak kita tuh membuat dunia nyata di sebuah software biar kayak simulasi gitu. Nah, tujuannya untuk menganalisis, memahami dan memprediksi perilaku sistem melalui simulasi. Nah, kontrol PID sendiri atau singkatan dari proporsional, integral, dan derivatif merupakan sebuah mekanisme umpan balik atau feedback yang digunakan untuk mengendalikan sistem agar output sesuai dengan nilai yang diinginkan atau yang dinamakan set point. Bekerja dengan cara terus-menerus meminimalkan selisih error antara set point dan output aktual. Nah, ini adalah contoh gambar dari kontrol PID-nya, pemodelan sistemnya itu. Selanjutnya yaitu penjelasan controller PID. P atau bagian dari proporsional mengatasi error saat ini. Semakin besar error, semakin besar aksi kontrol. Yang I itu integral, menghilangkan steady state error dengan mengakumulasikan error dari waktu ke waktu. Derivatif memberikan efek antisipasi dan peredam dengan melihat laju perubahan error. Tujuan kombinasi PID menciptakan respon sistem yang cepat, stabil, dan akurat. Aplikasi PID pada sistem kontrol level tinggi tujuannya untuk meningkatkan performa sistem dibandingkan hanya dengan kontrol proporsional. Hasil yang diharapkan waktu untuk mencapai set point lebih cepat atau rest time lebih kecil, ayunan atau overshoot lebih terkendali, tidak ada error saat sistem sudah stabil atau zero steady state error. Ini merupakan contoh aplikasi pengaplikasian dari PID, yaitu pada sistem kontrol level tinggi. Nah, ini merupakan model tank level. Tujuannya untuk mengontrol ketinggian air atau high di dalam tangki. Prinsip kerjanya yaitu ketinggian air berubah berdasarkan selisih antara laju aliran air masuk atau I2 dan laju aliran air keluar I1. Sistem ini dimodelkan dengan persamaan diferensial yang menghubungkan variabel-variabel tersebut. Nah, kontrol proporsional sendiri aksi kontrol sebanding dengan besarnya error selisih antara set point dan ketinggian aktual, merupakan bentuk controller paling sederhana untuk mengatur sebuah sistem. Jadi di sini kita nanti akan menggunakan model tank level dengan controller proporsional. Nah, yang selanjutnya ada model mesh spring damper atau massa, pegas, dan peredam. Representasi model dasar untuk sistem mekanis yang bergetar, contohnya suspensi kendaraan. Komponennya yaitu ada massa atau M yang
berarti itu objek yang bergerak, gas atau K memberikan gaya pemulih redam, atau J memberikan gaya redaman untuk mengurangi osilasi. Nah, ada dua jenis pemodelannya, yaitu domain waktu. Membangun model blok langsung dari persamaan diferensialnya. Domain S atau fungsi alih mempresentasikan sistem dalam bentuk transfer function setelah transformasi Laplace. Nah, ini adalah contoh dari Spring-Mass-Damper. Nah, selanjutnya adalah model motor servo DC. Nah, di sini adalah sebuah modelnya. Jadi motor servo DC adalah sebuah perangkat elektromekanis yang mengubah energi listrik menjadi gerakan mekanis atau rotasi. Pemodelan melibatkan dua bagian, yaitu sistem elektrikal dan mekanikal. Elektrikal sendiri didasarkan pada hukum tegangan Kirchhoff pada rangkaian armatur V, I, R, L, dan E. Sistem mekanikal didasarkan pada hukum Newton 2 untuk rotasi, yang isinya ada rotasi, torsi, T, J, V, dan theta. Model time domain. Model detail yang dibangun blok per blok berdasarkan setiap persamaan yang ada. Model S domain, model yang lebih ringkas menggunakan transfer function untuk mempresentasikan hubungan input atau tegangan dan output atau posisi atau kecepatan sujud. Oke, yang selanjutnya yaitu quarter car model. Nah, penyederhanaan dari sistem suspensi kendaraan untuk menganalisis pergerakan vertikal. Komponen utama itu ada MC dan MS. Kalau di sini ada MS dan MU. Nah, massa bodi mobil spring mass dan massa roda unsprung. Yang ini MC massa bodi mobil sprung mass, yang MS itu massa roda unsprung mass. K1 dan C1 konstanta gas dan peredam suspensi. K2 yaitu kekakuan ban. Nah, variasi nilai koefisien redaman atau C1 sangat mempengaruhi kenyamanan dan stabilitas. Yang pertama ada under dam atau redamannya kurang, dan akan menyebabkan respons berosilasi memantul terlalu lama atau tidak nyaman. Overdam, redaman yang berlebih, mengakibatkan respons sangat lambat dan kaku. Guncangan terasa keras. Critically damp, redaman kritis. Respons ideal, meredam guncangan secepat mungkin tanpa osilasi. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kita lanjutkan ke software MATLAB-nya dengan Simulink. Oke, kita lanjut ke software MATLAB-nya, yaitu Simulink. Jadi di simulasi pemodelan yaitu kita akan membuat pemodelan dari time level, terus ada spring damper, ada DC servo motor, terus kontrol PID itu digunakan untuk time level, dan ada quarter car model. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini untuk quarter levelnya, pemodelan quarter level. Terus ini yang menggunakan controller. Nah, yang selanjutnya ini untuk pemodelan mass spring damper. Nah, ini yang menggunakan fungsi transfer. Nah, selanjutnya ini pemodelan untuk sebuah motor DC servo, dan yang ini untuk motor servo yang menggunakan fungsi transfer. Hasilnya itu PID, ini integral plus proporsional, sini derivatif. Nah, ini adalah sebuah pemodelan buat water levelnya, itu yang menggunakan PID controller. Terus selanjutnya ada pemodelan dari quarter car model.
Nah, yang ini untuk fungsi transfernya. Nah, di sini kita di sini saya sudah membuat semuanya. Jadi nanti kita akan mengulanginya. Oke, untuk model pertama yaitu water level. Ini sudah saya buat. Sudah ada water level. Sudah water level dengan PID. Ada spring tampan. Terus ada juga itu di motor DC servo. Ada motor DC servo dengan menggunakan fungsi transfer. Yang terakhir ada quarter car model. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pemodelan, di sini ada sebuah kode yang harus kalian buat sebelum membuat sebuah pemodelan atau rangkaian tersebut gitu. Terus di sini ada beberapa variabel yang dideklarasikan, seperti ada KV, ada R, ada A, KE, KA, dan N. Nah, di sini ada sebuah satuannya gitu. Ini buat water level. Terus yang ini ada sebuah kode buat motor servo, dan ini kode buat quarter mobil. Terus untuk selanjutnya kita langsung aja ke software Simulink ini. Software MATLAB dengan Simulink. Nah, di sini kita menggunakan beberapa blok, yaitu ada konstan, terus ada sum, terus ada scope. Nah, di sini ada dua buah subsystem gitu. Jadi pertama-tama kita buat dulu misal subsystemnya. Kita misal searching aja, kita klik dua kali, klik kiri dua kali, misal subsystem. Nah, subsystem. Nah, di subsystem ini kalian tinggal klik dua kali. Nah, di sini kita buat rangkaiannya seperti yang di sini. Misal dari controller terlebih dahulu, ada input. Kalian tinggal searching aja misal input. Nah, inputnya mau berapa. Terus di input ini akan masuk ke gain. Gainnya itu dengan parameter ini KE kali KA. Nah, terus ada juga gain itu masuk ke gain ini ya, 133, terus masuk ke sum, dan masuk ke integrator, dan masuk lagi ke gain ini, dan akan keluar di output ini. Nah, tapi sebelum itu sebelum di gain yang sebelah sini dan setelah integrator itu ada sebuah feedback yang masuk ke sum yang minus itu. Nah, jadi sebuah subsystem controllernya itu berisi rangkaiannya seperti ini. Terus water tanknya itu seperti ini. Jadi dari input terus ke cafe, ada gain, ada sum lagi, ada gain lagi, itu R, akan keluar ke output sini. Nah, di sini ada feedback, itu menggunakan derivatif. Tidak usah diubah parameternya. Terus kita terus dari derivatif ini ke gain A, dan akan kembali ke sum yang minus. Terus jadi sebelum misal kalian udah buat rangkaiannya seperti ini, nah, terus kalian membuat codingan kode buat ini si water levelnya. Terus tidak bisa untuk di run karena misal ada seru atau emergency gitu, itu karena si kodenya itu belum di run. Jadi setelah kalian membuat kode ini, kalian save terlebih dahulu, terus pastikan kalian run.
Kalau sudah di run, kalian masuk ke rangkaiannya, terus yang di rangkaian juga di run, dan kalian melihat grafiknya di scope ini. Nah, ini contoh dari grafik water level. Itu karena kita inputannya 3, itu akan stabil di angka 3, jadi ada lonjakan dulu, terus akan turun dan akan stabil di angka 3. Terus untuk selanjutnya itu ada pemodelan water level dengan PID. Water level dengan PID ini itu sebenarnya tinggal merubah aja. Nah, controller yang tadi udah dibuat itu diganti dengan PID, jadi langsung aja kalian searching itu PID ini, nanti akan muncul. Nah, ini parameternya seperti ini, tidak usah diubah. Terus water tank juga sama aja, ini water tank sama. Nah, yang perlu diubah emang cuma yang subsystem itu, subsystem kontrol dihapus dan diganti dengan PID. Nah, kita juga menambahkan display ke sini untuk melihat outputannya gitu. Jadi misalnya sekarang kita lihat grafiknya itu isinya seperti ini. Coba kita ganti inputannya 2. Ini kita run. Nah, itu akan naik gitu. Nah, ini untuk ketikan maksimalnya itu tergantung dari kita setting stop time-nya. Misal 10 ya akan berhenti di 10. Kalau misal kita ganti 5, kita coba run. Nah, ini akan berhenti di 5 gitu. Oke, mungkin untuk water level dengan PID sekian, kita langsung lanjut ke pemodelan mass spring damper. Jadi yang pemodelan mass spring damper ini tidak menggunakan kode yang ini ya. Nah, tidak ada kode ini, jadi langsung kita rangkai aja dengan input itu inputnya itu step, jadi searching aja step ini keluar sebagai inputan. Nah, di inputan step nanti ada sebuah paralel ke gain ini yang parameternya itu menggunakan 40.000. Terus paralel juga ke block transfer function. Terus si transfer function akan memberikan keluaran di scope dan di sebuah multiplexer atau MUX. Jadi kalian searching aja kalau multiplexer itu di MUX, itu sebuah pengkali gitu. Nah, di multiplexer juga outputannya ada sebuah scope. Terus di bawah, yang jalur bawah itu melewati gain, terus akan masuk ke sebuah sum yang inputannya itu plus dan ada minus 2. Jadi misalnya kalian searching sum itu kan bentuk awalnya seperti ini. Coba kita besarkan. Nah, tekan awalnya kan seperti ini. Kita klik 2 kali untuk settingnya. Nah, di bentuk icon shape-nya itu kita ganti rectangular. Nah, kita coba apply. Nah, akan jadi kotak tuh. Terus untuk men-setting si inputan ini positif atau negatif itu kita ubah di list of sign. Kan plus plus, misal kita ganti ke plus minus, kita coba apply. Nah, akan berubah x minus karena kita membutuhkan 3 input, kita
kita tambahkan aja di sini, maka akan berubah jadi 3 input itu. Nah, oke, kita hapus saja ini. Nah, yang inputan si sum ini, yang kedua itu inputan 2 ini, itu dapat dari feedbacknya ini ya, gen 3 yang parameternya itu 40.000, yang terus yang inputan ketiga ini dapat gen juga itu dari parameter 150 ini diantara integrator. Jadi setelah si sum ini mendapatkan inputan, itu akan mengeluarkan sebuah output ke gen 1/25, terus ke integrator, terus ke integrator lagi, terus masuk ke scoop. Nah, kita coba run aja. Kita coba yang bawah. Nah, ini yang atas. Kita coba tampilkan semua seperti ini. Terus yang sudah di multiplexer, nah, seperti ini. Jadi terdapat tekanan gitu. Jadi si spring atau si pegasnya itu terdapat tekanan dari massa, maka akan memunculkan sebuah lonjakan gitu. Tapi lama kelamaan akan diredam dan ripple-nya semakin mengecil dan konstan gitu. Oke, kita hapus saja. Oh ya, untuk misal ada sebuah blok, kalian membutuhkan sebuah blok itu untuk feedback atau jalur kembali gitu. Misalnya sebuah gain, kita sebutin dulu gain. Untuk normalnya kan seperti ini, mengalih ke kanan gitu. Nah, kalian tinggal klik aja, terus pencet tombol Ctrl R, Ctrl terus R, itu akan merotate si bloknya. Nah, ini 2 kali akan seperti ini. Seperti itu. Terus untuk selanjutnya, kita lanjut ke pemodelan motor DC servo. Nah, di sini kita membutuhkan sebuah kode. Nah, ini kodenya yaitu untuk motor servonya, untuk pemanggilan pendeklarasian variabel. Yang pertama ada R itu ada 10, L itu 2,75, ini ada satuannya. Sini ada konstan 4 KT, KB, I dan J. Kita coba kembali. Jadi jangan lupa untuk kita membuat dulu kodenya, terus kita run dan kita membuat terus ke sebuah inputan di sum plus ya, dan di sum ini ada minus itu dari gen ini, terus yang satunya yang terakhir itu dari KB. Nah, terus output dari sum ini itu ke 1/L, terus masuk ke integrator, terus masuk ke KT. Ya, akan menuju ke sum. Sumnya ini akan ke 1/J itu gainnya, terus ke integrator lagi dan akan berakhir di scoop. Di sini ada sebuah feedback di B. Nah, kalau udah coba kita run aja. Kita ke bawah dulu. Nah, ini
Nah, metode desainnya seperti ini. Oke, kita ganti 5. Nah, kalau misal inputannya 5, akan seperti ini. Jadi semua itu tergantung dari inputan kita dan juga start time dan juga yang paling penting itu dari parameter ataupun variabelnya. Oke, mungkin kita lanjut aja ke CFO yang menggunakan fungsi transfer. Nah, di sini sudah ada, tinggal kita ganti aja ini fungsi transfer. Lebih simple sebenarnya. Jadi mulai dari konstan atau inputannya itu masuk ke sum, terus akan masuk ke transfer function 1. Nah, ini numerator coefficientnya itu 1 dan denominatornya coefficientnya itu L dan R. Untuk yang transfer function sebelah sini itu J dan B untuk denominator coefficient. Nah, di antara dua buah transfer function itu ada sebuah gain KT, terus akan dikeluarkan di sebuah scope. Nah, ini ada sebuah feedback KB masuk ke sum minus itu. Coba kita run terlebih dahulu, kita ubah ini nilainya 5. Nah, ini kita run. Nah, akan untuk seperti ini. Oke, kita lanjut aja ke pemodelan yang terakhir, yaitu quarter mobil model itu seperti ini. Jadi di yang sebelumnya kita membuat kode terlebih dahulu. Itu ada MC60, MC sama dengan 60, MS sama dengan 12, terus KL sama dengan 23, CL sama dengan 30, dan K2 sama dengan 700. Dan jangan lupa untuk ini tulisan yang warna hijau juga ditulis. Jadi ini semua kita tulis. Terus kalau itu sudah, kita run aja. Terus nanti akan terpanggil di sini di blok-blok rangkaian pemodelan quarter. Nah, tapi kalau misal kalian menemukan sebuah kendala itu karena file dari si kodenya dengan file modelnya itu dalam folder yang berbeda. Jadi pastikan kalian menyimpannya di satu folder yang sama gitu. Jadi misal ini kan water level buat pemodelan. Nah, ini buat kodenya, jadi satu ini jadi si water level itu kan namain water level. Untuk kodenya itu namain kode water level. Ini kode water level dan water level sama di satu ini ya folder. Jadi si software itu akan mendeteksi itu. Jadi kalau misalnya kalian beda folder, filenya nggak akan kedetek. Nah, jadi lanjut aja kita ke pemodelan quarter ini. Jadi si inputannya itu dari RAM. Nah, RAM tersebut akan ke sum. Di sum plus ini akan keluar ke gen K2 dan masuk ke ini ya, sum 2 sum yang memiliki 3 input. Ini. Jadi masuknya ke bagian plus yang bawah. Terus akan keluar sebuah barang itu ke gen 1 per MC. Terus masuk ke integrator lagi, terus scoop dan akan ngeloop ya. Terus di inputan yang
kedua, inputan kedua dari SAM ini, yang 3 inputan, itu ada sebuah paralel ya. Jadi yang pertama itu dari feedback ini KL, termasuk ke dari ini SAM plus, terus yang SAM-nya ini itu outputnya ke KL, dan KL akan masuk ke inputan minus ini. Nah, yang jalur lainnya itu masuk ke sebuah SAM lainnya, yang di atas itu ada 2 buah inputan SAM, itu plus semua. Nah, untuk si inputan SAM ini yang minus, pertama itu ada juga di paralel. Yang pertama itu ke inputan satunya yang ini, terus kedua itu ke ya CL gitu. Jadi dapat dari feedback di antara integrator ini, terus masuk ke CL dan sini. Nah, si ini dapat inputan dari ya dari output si SAM ini. Jadi output ini ada ke gain 1 per NC, terus masuk ke integrator. Nah, integrator ini akan feedback ke sini. Nah, setelah itu ada integrator lagi dan feedback lagi ke yang SAM sebelah sini. Jadi seperti itu untuk rangkaiannya, pemodelan quarter. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Coba kita langsung run aja. Bagian atas dan bagian bawah. Nah, di sini terdapat sebuah perbedaan. Yang ini mungkin sedikit, yang ini lebih halus dan ini lebih kasar. Jadi mungkin cukup sekian untuk pemodelan menggunakan MATLAB Simulink. Jadi tugas 3 dari pertemuan praktikum dasar sistem kontrol saya cukupkan. Jadi mulai dari tadi ada model tank level, terus ada model mastering member, terus ada model JCFO dan control PID yang diterapkan di model tank level. Terus ada quarter car model. Jadi udah semua. Cukup sekian. Terima kasih telah memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.